Mana harus ditutup-tutupin lagi? Begini, Justru ingin, saudara Effendi, ini kalau soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran. Masih menjadi bahan perbincangan nih guys. Sebenarnya data Menteri Pertahanan itu bisa terbuka atau memang harus tertutup sih guys. Ternyata sebelum debat Capres yang ketiga kemarin, saat rapat Komisi 1 DPR dan Menteri Pertahanan, itu Pak Prabowo sempat juga tuh dicecar untuk membuka data Kementerian Pertahanan. Tapi memang ternyata nggak bisa tuh disampaikan secara terbuka di hadapan publik. Kalau terbuka di kalangan Komisi 1 itu bisa, tapi kalau dibuka di hadapan publik, ternyata emang tidak bisa, guys. Karena memang bukan hanya pada saat Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan saja nih, data-data itu harus tertutup. Bahkan Menteri-Menteri Pertahanan sebelum Pak Prabowo pun ketika menyampaikan data Menteri Pertahanan itu harus disampaikan secara tertutup, meskipun pada saat rapat komisi. Memang data itu akan disampaikan secara terbuka, tapi itu hanya di kalangan Komisi 1, tidak untuk menjadi konsumsi publik. Secara logika juga guys, kalau anggaran itu dipaparkan dan bisa menjadi konsumsi publik, itu berbahaya. Dan itu memang harus tetap dijaga, soalnya kelemahan kita masih bisa diprediksi lewat jumlah anggaran tersebut. Dan data pertahanan negara memang harus dirahasiakan, jangan sampai disebar ke publik. Bisa-bisa pihak asing tahu tuh, karena itu sangat vital. Bisa-bisa pihak asing tahu kelemahan bangsa ini. Dan saya rasa di sini posisi Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo itu sudah benar apa yang beliau paparkan, bahwa harus waspada tuh terhadap antek-antek asing yang siap mengintai data-data rahasia negara Indonesia. namanya lembaga legislatif dia terbuka. Ini forum terbuka, forum rapat terbuka. Sekarang anggaran belanja seluruh dunia terbuka di website kok. Di mana harus ditutup-tutupin lagi? Begini, Justru ingin, saudara Effendi, ini kalau soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran. Pimpinan, Ya, jadi pimpinan, ya, saya pikir ini nggak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Pak Effendi itu sederhana loh. Apa yang sudah dipaparkan di sini dipaparkan saja secara lisan. Bahwa kemudian pendalaman kita buat tertutup itu tidak persoalan. Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan. Jadi saya pikir tidak ada pertentangan besar di sini. Sampaikan saya terbuka. Dan Pak Menhan juga tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Kemenhannya? Terima kasih. Bagaimana? Apakah Pimpinan. ini mau disilakan? Pimpinan, saya 2 kali Menteri Pertahanan dari Purnomo sampai dengan Pariamejar. Begitu bicara anggaran, itu tertutup. Menteri Pertahanan kita yang baru, itu sudah semi terbuka menyampaikan pengantarnya. Biasanya begitu ditawarkan oleh pimpinan sidang, apakah rapat ingin tertutup atau terbuka, Menteri Pertahanan Purnomo menjawab, kalau terbuka saya tertutup, kalau tertutup saya terbuka. Pariamejar juga begitu. Jadi oleh karena itu kebiasaan di Komisi 1, karena ini banyak sekali rahasia-rahasia negara yang tidak bisa anggaran ini dipaparkan kepada publik, sehingga selalu bersifat tertutup. Oleh karena itu kebiasaan tertutup dan urgensinya kenapa tertutup itu mesti kita hormati bersama. Terima kasih pimpinan. Nah, kalau menurut pendapat kalian gimana nih guys? Untuk kedepannya apakah bisa tuh data pertahanan kita buka-bukaan aja? Menurut kalian gimana nih? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.